Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Safitri dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412047. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pertama dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu tentang karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen. Materi ini saya susun berdasarkan buku utama karya Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan yang merupakan salah satu referensi terbesar dan paling berpengaruh dalam memahami bagaimana organisasi melakukan pengendalian yang efektif. Oke, sebelumnya membahas lebih dalam dengan mengenai karakteristiknya, kita terlebih dahulu perlu memahami mengapa sistem pengendalian manajemen itu penting. Jadi, setiap organisasi, baik perusahaan besar maupun kecil, memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Namun, dalam perjalanannya, organisasi ini selalu menghadapi berbagai risiko tentunya, seperti penyimpangan antara rencana, realisasi, dan juga keputusan yang tidak efektif. Kemudian informasi yang tidak akurat serta perilaku karyawan yang tidak mungkin selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, karena itulah perusahaan itu membutuhkan sistem pengendalian manajemen tentunya, yang dimana proses ini juga digunakan manajer untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan juga efisien demi mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian bukan hanya mengawasi, tetapi juga mengarahkan dan mengorganisasikan, mengevaluasi hasil, dan juga mempengaruhi perilaku seluruh individu dalam organisasi agar selaras dengan strategi. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen itu memiliki tujuan utama, yaitu memastikan bahwa efektivitas atau aktivitas organisasi itu berjalan sesuai strategi, yang dimana sasaran yang ditetapkan, dan juga sistem ini tuh membantu mengukur hasil kerja secara objektif, mendeteksi penyimpangan, serta memberikan dasar yang kuat bagi manajer dalam mengambil keputusan. Nah, selain itu, sistem pengendalian ini juga berfungsi untuk memotivasi karyawan melalui mekanisme reward dan punishment, sehingga karyawan itu termotivasi untuk bekerja sesuai standar yang diharapkan. Tidak hanya itu, sistem pengendalian manajemen juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui penggunaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan juga relevan. Nah, menurut Anthony dan Govindarajan, terdapat beberapa komponen yang membentuk sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik. Komponen pertama adalah tujuan organisasi, yang dimana yang harus dirumuskan dengan jelas dan terukur sehingga dapat dijadikan standar evaluasi. Kemudian komponen kedua adalah strategi yang akan menjadi arah pelaksanaan serta digunakannya sebagai tolak ukur apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai rencana dan juga terrealisasi. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah tanggung struktur organisasi, yang dimana menjelaskan pembagian tugas, tanggung jawab, alur pelaporan antar unit, dan juga struktur ini sangat mempengaruhi aliran informasi dan efektivitas pengendalian. Selain itu, sistem pengendalian membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang baik berupa ukuran keuangan seperti laba, ROI, dan margin, yang dimana maupun ukuran non keuangan seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan juga kecepatan proses. Tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi yang menjadi sumber data bagi manajer, mulai dari laporan keuangan hingga sistem ERP, yang dimana menyajikan data operasional secara real time. Komponen lain yang juga penting dalam sistem penghargaan dan hukuman yang digunakan untuk memotivasi perilaku karyawan agar sesuai tujuan perusahaan. Lanjut masuk ke inti materi, di mana terdapat sejumlah karakteristik dari sistem pengendalian manajemen yang efektif. Pertama, sistem pengendalian harus selaras dengan strategi perusahaan, yang artinya
Sistem pengendalian itu tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus mendukung strategi organisasi. Jika strategi berubah, sistem pengendalian juga harus berubah mengikuti strategi tersebut. Kedua, sistem pengendalian harus mampu mengarahkan dan mengontrol perilaku manusia. Karena menurut Anthony pribadi, pengendalian manajemen pada dasarnya adalah pengendalian perilaku. Yang dimana ketiga sistem pengendalian harus menggunakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, karena tanpa informasi yang benar keputusan manajemen tidak akan efektif. Lanjut ke karakteristik keempat adalah adanya pengukuran kinerja yang objektif sehingga perusahaan dapat membandingkan nih antara hasil aktual dan juga standar yang telah ditentukan. Kelima, ada sistem pengendalian harus menekankan akuntabilitas yang jelas, yaitu setiap individu dan unit harus mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Di mana pengendalian yang baik juga menggabungkan sistem formal seperti SOP dan anggaran, laporan dengan sistem informal seperti budaya organisasi, nilai-nilai internal, dan gaya kepemimpinan. Keduanya itu harus berjalan beriringan dengan menciptakan pengendalian yang efektif. Nah, selain itu juga sistem pengendalian juga yang efektif itu harus konsisten, tetapi tetap fleksibel tentunya, di mana dimaksudnya ini meskipun pengendalian harus stabil dan juga dapat diandalkan, namun ini juga tuh perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan seperti pengembangan teknologi, perubahan regulasi, dan juga dinamika pasar, yang dimana sistem pengendalian juga harus mendorong efisiensi dan efektivitas sehingga organisasi juga dapat mengurangi pemborosan dan juga meningkatkan produktivitas juga. Nah, terakhir, sistem pengendalian harus mendorong komunikasi yang baik antara bagian organisasi, karena tanpa komunikasi yang lancar tentunya pengendalian tidak dapat berjalan efektif. Kemudian untuk memberikan gambaran yang lebih nyata nih, terdapat beberapa contoh penerapan sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan. Yang salah satu contoh adalah pengendalian melalui anggaran, di mana perusahaan menyusun anggaran tahunan nih dan juga membandingkan realisasinya secara berkala untuk mendeteksi selisih yang signifikan. Nah, contoh lain adalah penggunaan KPI, yang dimana KPI ini atau Key Performance Indicator itu untuk menilai pencapaian target karyawan. Yang banyak perusahaan modern juga menggunakan balance scorecard untuk menilai kinerja dan berbagai perspektifnya seperti keuangan, kemudian pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi sistem informasi seperti ERP juga menjadi bagian penting dalam pengendalian karena menyediakan data yang akurat dan up to date. Nah, selain itu, audit internal dan sistem reward turut memperkuat pengendalian dengan menilai kepatuhan terhadap prosedur serta memotivasi perilaku yang diterapkan. Nah, walaupun nih pentingnya sistem pengendalian manajemen juga, sistem pengendalian manajemen juga tetap menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, data yang tidak lengkap ataupun tidak akurat, yang dimana resistensi karyawan terhadap evaluasi, ketidaksesuaian antara strategi dengan ukuran kinerja, informasi yang terlambat, hingga komunikasi yang kurang efektif. Dan juga bisa budaya organisasi yang kurang mendukung. Nah, karena itu sistem pengendalian manajemen ini harus terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan unsur penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Sistem ini memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai strategi, memberikan informasi untuk pengembangan keputusan, membantu motivasi karyawan, sehingga meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Nah, karakteristik
Sistem yang efektif itu meliputi keselarasan dengan strategi, fokus pada perilaku, kemudian penggunaan informasi yang tepat, akuntabilitas, integritas sistem formal dan informal, serta fleksibilitas terhadap perubahan. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen bukan hanya aspek teknis tetapi merupakan fondasi mengarahkan seluruh kegiatan organisasi agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Baik demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dan juga mendengarkan dengan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.